Di jalur lintas alas roban yang terkenal melintasi hutan lebat dan rawan kabut tebal, terlihat sebuah truk berwarna hijau kusam melaju pelan. Di baknya teronggok karung-karung berisi cabai segar yang baru dipanen dari daerah Brebes, akan diantar ke pasar induk di Jawa Timur. Sopirnya bernama Karto, pria berusia pertengahan 40-an yang sudah bertahun-tahun melintasi jalur ini. Di sampingnya duduk Joko, kenek yang masih muda, baru setahun mengikuti perjalanan jarak jauh. Malam itu langit tertutup awan pekat. Cahaya lampu truk hanya bisa menembus kabut sejauh beberapa meter saja. Suara mesin yang menderu samar tertutup oleh desiran angin yang berhembus lewat celah pepohonan tinggi. "Pak, jalannya makin sepi dan gelap sekali. Biasanya masih ada kendaraan lain lewat," kata Joko dengan suara sedikit bergetar. Matanya terus mengamati pinggir jalan yang dipenuhi semak belukar. Karto hanya mengangguk pelan. Tangannya tetap memegang setir dengan waspada. "Ini alas roban, Nak. Semakin larut malam, semakin sunyi. Banyak cerita orang tua soal tempat ini. Tapi selama kita berhati-hati dan niat baik, insya Allah selamat. Kita harus sampai sebelum fajar supaya cabenya tidak layu dan harganya tetap bagus." Belum sempat Karto melanjutkan bicara, tiba-tiba lampu depan truk menangkap cahaya temaram di kejauhan. Sesuatu yang terlihat seperti bangunan sederhana berdiri di tepi jalan, tepat di tikungan yang selama ini mereka lewati tidak pernah ada apa-apa. Sebuah papan kayu tergantung miring dengan tulisan samar, "Warung Makan Sederhana." Asap tipis mengepul dari cerobongnya, seolah baru saja memasak. "Pak, lihat itu, ada warung di depan. Padahal tadi saya yakin tidak ada bangunan di sini," seru Joko menunjuk ke arah cahaya itu. Karto mengerutkan dahi, memperlambat laju kendaraan. Ia merasa aneh, tapi tenggorokannya memang terasa kering dan perutnya mulai keroncongan setelah berkendara berjam-jam. Mungkin saja baru dibuka atau tersembunyi di balik pohon selama ini. Kita istirahat sebentar saja, minum air dan mengisi tenaga. Truk diparkir miring di pinggir jalan, keduanya turun dan berjalan menuju warung itu. Kayunya terasa lembab saat mereka menyentuh tiang penyangganya, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain. Begitu masuk, tercium aroma masakan yang sangat sedap, sambal terasi yang pedas, ikan asin goreng, dan nasi putih yang mengepul hangat. Di dalamnya hanya ada satu meja panjang, dan seorang nenek tua duduk di belakang meja kayu, tersenyum ramah menyambut kedatangan mereka. Wajahnya keriput, tapi matanya bersinar tajam menatap kedua tamunya. "Silakan duduk, Nak. Sudah lama tidak ada yang lewat ke sini. Mau pesan apa? Semua masakan saya masih panas dan enak," ucap nenek itu dengan suara lembut namun terdengar jelas menembus kesunyian. Mereka memesan nasi, lauk, dan teh manis hangat. Saat menyantapnya, rasanya luar biasa lezat. Jauh lebih enak dibandingkan warung-warung biasa yang pernah mereka singgahi. Joko yang awalnya merasa was-was, mulai rileks dan melahap makanannya dengan lahap. Sedangkan Karto tetap waspada. Matanya sesekali melirik ke sekeliling ruangan yang terasa agak sempit dan dindingnya tertutup daun-daun kering yang disusun rapi. "Nek, warung ini sudah berdiri berapa lama? Saya sudah lewat jalan ini belasan tahun, tapi baru kali ini melihatnya," tanya Karto perlahan. Senyum nenek itu sedikit melebar, tangannya mengelap meja dengan kain usang. "Saya sudah di sini sejak zaman jalan ini masih berupa tanah setapak. Banyak yang melihat, banyak juga yang tidak terlihat. Semua tergantung hati dan niat orang yang melintas. Kalau hati bersih, pintu ini terbuka. Kalau hati penuh dosa, ia akan terasa seperti bayangan saja." Joko berhenti mengunyah, menelan ludah. "Jadi ini warung biasa saja, bukan tempat yang aneh-aneh kan, Nek?" Nenek itu tertawa pelan, suaranya bergema lembut di dalam ruangan. "Tempat ini memang bukan sembarang tempat. Orang sering menyebutnya warung goib, tapi saya tidak menyakiti siapapun. Saya hanya menyambut orang yang lelah, memberi makan dan minum, serta mengingatkan agar tetap berhati-hati." Jalur alas roban menyimpan banyak rahasia, banyak arwah yang belum tenang, dan banyak bahaya yang mengintai bagi mereka yang ceroboh atau berlaku curang. Saat mendengar penjelasan itu, bulu kuduk Joko langsung meremang. Tangannya mulai gemetar memegang gelas teh. Sedangkan Karto justru merasa lega. Ia mendekatkan badannya sedikit. "Terima kasih atas peringatannya, Nek. Kami ini hanya orang biasa, mencari nafkah dengan mengangkut barang orang lain. Kami tidak pernah berniat menipu atau menyakiti siapapun. Kadang perjalanan ini berat, jalanan rusak, cuaca buruk,
dan pendapatan tak menentu. Kadang kami merasa lelah dan ingin menyerah saja." Nenek itu mengangguk paham. Pandangannya melunak melihat kondisi kedua pria itu. "Saya tahu beban para sopir truk. Kalian yang membawa barang kebutuhan rakyat, melintasi malam dan bahaya, seringkali diabaikan dan dianggap remeh. Tapi ingat, rezeki yang halal meski sedikit akan terasa cukup dan membawa keberkahan. Kalau kalian melanggar batas, memuat barang melebihi daya angkut, atau berbuat curang di jalan, maka bahaya di hutan ini akan mendekat dengan sendirinya." Ia kemudian melangkah ke belakang, mengambilkan sebotol air yang terlihat bening dan membungkusnya dengan kain putih. "Bawalah ini. Air ini bukan obat ajaib, tapi pengingat. Saat kalian merasa lelah, mengantuk, atau merasa ada yang mengganggu di sepanjang perjalanan, minumlah sedikit dan ucapkan doa keselamatan. Jangan melaju terlalu kencang, jangan memotong jalan sembarangan, dan selalu ingat keluarga yang menunggu di rumah." Karto menerima bungkusan itu dengan rasa hormat. "Terima kasih banyak, Nek. Berapa harganya untuk makan dan ini semua?" "Tidak perlu bayar, cukup janji saja. Kalian akan tetap jujur dan berhati-hati sampai tujuan dan kembali selamat," jawab nenek itu sambil tersenyum lagi. Setelah berpamitan, mereka berjalan kembali menuju truk. Saat Karto menoleh sebentar untuk melambaikan tangan, ia terkejut melihat warung itu perlahan mulai memudar. Cahayanya meredup, asapnya hilang tertiup angin, dan dalam hitungan detik, tempat itu lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah pohon-pohon besar dan semak belukar seperti bagian jalan yang lain. Joko yang melihat hal yang sama langsung ternganga, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. "Pak, tadi itu benar-benar ada kan? Atau kita sedang bermimpi?" tanyanya terbata-bata. Karto memegang bungkusan kain di tangannya, merasakan isinya yang masih terasa hangat. "Bukan mimpi, Nak. Kita baru saja bertemu dengan penjaga jalan ini. Ia menguji niat kita dan memberi pertolongan. Sekarang kita tahu, di balik kesunyian dan ketakutan, ada perlindungan bagi mereka yang berbuat baik." Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang waspada. Kabut yang tadinya tebal perlahan mulai menipis. Angin terasa lebih sejuk dan mesin truk melaju dengan halus tanpa gangguan apapun. Sepanjang sisa perjalanan tidak ada lagi rasa takut atau ragu. Setiap kali terasa mengantuk atau melihat bayangan yang sekilas mengganggu pandangan, mereka membuka bungkusan itu, meminum sedikit airnya, dan mengucapkan doa. Segera rasa tenang kembali menyelimuti hati. Saat matahari mulai terbit dan cahayanya menyinari ujung jalan alas roban, mereka tiba di jalur yang lebih ramai dan aman. Joko menoleh ke arah Karto, wajahnya berseri dengan rasa syukur. "Pak, saya baru mengerti sekarang. Perjalanan ini bukan hanya soal mengantar cabai sampai tujuan. Ini juga soal menjaga sikap dan hati agar tetap benar di tengah jalan yang gelap dan penuh godaan." Karto tersenyum bangga, menepuk bahu anak mudanya itu. "Benar sekali. Cabai yang kita bawa itu pedas rasanya. Tapi kalau dijual dengan jujur dan hasilnya dibawa pulang dengan selamat, ia akan menjadi berkah bagi keluarga kita." Warung goib itu mengingatkan kita bahwa dimanapun kita melangkah, ada yang melihat, ada yang menjaga, dan ada pelajaran yang harus dipetik. Mereka terus melaju menuju pasar, membawa bukan hanya karung-karung cabai yang segar, tapi juga kenangan dan pesan berharga dari tempat yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang jujur dan niat yang tulus. Dan sejak malam itu, setiap kali melintasi alas roban, mereka selalu berdoa lebih lama, melaju lebih hati-hati, dan selalu mengingat pesan nenek di warung yang hanya muncul bagi mereka yang layak melihatnya.